任性撒娇胡闹惹你生气，你却不冷不热神色不惊，直到看着你被我的可爱打倒，我才会考虑离开太阳系。宇宙万有引力，万有引力，你对我有致命的吸引力，半个宇宙的路径都不足以阻挡我。我有无家可归一般的伤感，你却又像太阳一样炽热的温暖，穿越过几千万光年，只为被你爱着的感觉。我是卫星追随星星的爱恋，你是飞过小行星的迷人的危险，流浪过几千万光年，只为被你发现，永恒为我流年。Bukankah hanya demi sedikit hormon? Apa perlu sampai begitu berlebihan? Apa yang ingin kau lakukan? Dengan begini, kau tidak akan menendang selimut lagi, kan? Sempurna. Ingin mengikatku dengan ikat pinggang? Kau meremehkan kekuatan superku ya? Tidak mudah untuk menipumu di sisiku. Bagaimana bisa melepaskanmu dengan mudah? Aku harus mendapatkan hormonnya. Fangleng. Apa ini? Peningkatan sistem pertahanan, peningkatan tekanan, peningkatan tekanan. Asisten Han, pegangan barumu berfungsi dengan baik. Kerja bagus. Terima kasih atas pujiannya. Oh iya, pegangan pintuku itu khusus untuk mencegah gadis mesum. Oh iya, kenapa masih belum tidur, Presdir? Jangan sampai kelelahan ya. Apa tidak bisa tidur? Aku nyanyikan lagu pengantar tidur ya. Hanya Presdir Fang yang terbaik, punya asisten sebuah harta karun, punya asisten sebuah harta karun, jatuh ke dalam pelukan Presdir. Jika kau hebat, tutuplah alarmnya. Jika kau hebat, bangunlah. Jangan bersembunyi di balik selimut tanpa mengeluarkan suara. Aku tahu kau sudah mendengarnya. Aku tahu kau sudah mendengarnya. Aku tahu kau sudah mendengarnya. Bangunlah, bangunlah. Pukul 9. Fangleng? 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 Aku berangkat kerja, kau pulanglah lebih awal. Dia pergi bekerja. Putar mengikuti arah panah. Oh. Hah?
sedang kau lakukan? Kakak Chai bilang aku harus menyalakan konveti ini kalau kau pulang. Xiaoqi, bagaimana pura-pura sakitmu? Aku benar-benar sakit dan dia percaya. Benarkah? Artinya kita akan segera berhasil. Dia terlalu sibuk setiap hari. Aku tidak ada waktu untuk menemuinya. Oleh karena itu sulit untuk mengumpulkan hormonnya. Kalau begitu, kau bisa pergi bekerja dengannya setiap hari. Ganggu saja pekerjaannya, dan kalau dia bangkrut, dia akan ada di rumah setiap hari. Tapi aku tidak pandai membuat masalah. Aku hanya bisa melakukan sesuatu dengan baik. Membuat masalah aku... Baik. Ada apa? Apa maksudnya? Masuk. Penyakitku semakin parah setelah kau meninggalkanku. Sekarang sudah lebih baik. Bagaimana kau bisa masuk? Aku berjalan masuk. Asisten. Asisten Han. Asisten pintar sepertiku tidak akan pernah mengganggu bos. Presiden Fang, hatiku penuh pertimbangan untukmu. Tolong lepaskan, aku sedang bekerja. Aku sedang menyembuhkan penyakitku. Apa sebenarnya yang kau inginkan? Bukankah kau juga sudah melihatnya? Selama aku bersamamu, penyakitku akan sembuh. Jadi, bisakah kau membiarkanku bekerja bersamamu? Perusahaan kami tidak menerima pemalas. Aku sangat pintar, hanya saja kau belum melihatnya. Bukankah katamu ingin memberiku kompensasi? Kebetulan bisa memberiku pekerjaan. Kau lihat? Lihatlah aku. Aku sudah seperti ini. Hanya kau yang bisa membantuku, Presiden Fang. Jika kau benar-benar ingin bekerja di perusahaan kami, maka kau harus mengikuti semua aturan yang aku tetapkan tanpa syarat. Jika kau melanggarnya, maka akan langsung kupecat. Bagaimana jika kau membuat aturan tidak manusiawi lagi? Pergi. Aku bersedia, aku setuju. Dengarkan baik-baik. Pertama, aku bos di tempat kerja. Kau adalah karyawan. Kau harus mematuhi semua aturanku tanpa syarat. Jika melanggar, akan segera aku pecat. Kedua, jangan biarkan siapapun tahu di perusahaan bahwa kau adalah mantan pacarku. Begitu ada yang tahu, kau akan segera dipecat. Ketiga, kau karyawan perusahaan. Semua pekerjaan harus diselesaikan sesuai aturan. Jika ada kesalahan besar, aku akan segera memecatmu. Jika keberatan, semuanya dilakukan sesuai dengan aturan pertama. Mengerti? Mengerti. Masuk kerja besok pukul 10 pagi, jangan sampai telat. Aku bisa bekerja sekarang. Peraturan pertama. Tenang saja, bos. Xiaoqi yang terbaik. Besok kutunjukkan padamu diriku yang paling sempurna. Semangat, bekerja keras, berbahagia, menyerah. Kaki kiri. Mengerti.
Baiklah Xiaoqi, semangat! 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 Pagi, Presdir. Halo. Pagi. Pagi. Halo. Apa yang kau lakukan? Menemanimu bekerja. Apa ada yang merasa bahwa aku sangat berbeda hari ini? Kau lupa ketiga aturan dari perjanjian kita? Tentu saja aku ingat. Mematuhi semua syaratmu, menyelesaikan semua pekerjaan, tidak boleh mengungkapkan hubungan di antara kita. Aku tidak melanggar apapun. Dan aku membawakanmu sarapan cinta. Apakah ini harum? Aku tambahkan satu lagi. Menjaga jarak 10 meter dariku di perusahaan. Akan kupatuhi. Pesawat canggih apa yang belum pernah aku naiki? Untuk apa kau sombong dengan mobil roda 4? Kau pikir aku menginginkannya? Suasana hati yang baik pada hari pertama bekerja. Aku berbahagia. Toko ini diskon 20%. Oh iya, ayo kita lihat. Ya, Ayo, kita Pak. simpan. Iya, sepulang kerja saja nanti. Ya, Tidak baik. kusangka suasana di Siang tempat jangan kerja lupa ya, seperti ini. Kan lumayan 20%. Biasanya aku hanya mengantar makan. sudah. Mulai hari ini, aku resmi menjadi pekerja di perkotaan. Mendekati Fangleng tanpa ada batasan. Pengumpulan hormon sudah dekat. Oh, Wah, baik. selamat ya. Nona Cai. Nona Cai, aku antar ke meja kerjamu ya. Meja kerjaku? Baik. Iya, seperti itu. Nona Cai. Ini meja kerjamu. Iya, sudah aku Di sini. Astaga, ada di Bukankah komputer. tempat ini terlalu jauh? Bisa kamu ubah posisi mejaku? Fangleng, Fangleng. Presdir Fang. Pak. Siang ya. Halo, Pak. Begini, dia memintaku menjauhi 10 meter darinya. Apa kau bisa pindahkan posisiku lebih dekat dengannya? Iya, aku bantu. Iya, aku sudah mengerjakannya. Oh ya, Nona Cai tidak puas dengan posisinya. Boleh ku ubah posisi mejanya? Ini bukan perusahaannya, tidak bisa diubah sesuka hati. Jika dia tidak puas, mundur saja. Kata Presdir, ini adalah posisi terbaik di perusahaan. Disinari matahari yang nyaman dan sirkulasi 4 musim yang baik. Yang terpenting, dekat dengan toilet. Sangat nyaman kan? Kurasa tidak nyaman sama sekali. Aku pikir lebih nyaman untuk dekat dengannya. Katakan lagi padanya. Aku mohon padamu. Terima kasih, terima kasih, iya. terima kasih. Presdir, Nona Cai berpikir bahwa duduk di sebelahmu dapat membuat perusahaan semakin bersinar. Dia akan bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Jadi, Katakan padanya untuk berhenti menawar. Lakukan pekerjaannya dengan baik. Jika membuat kesalahan lebih dari 3 kali, dia akan kupecat. iya baik. Kali ini berbicara, kakiku yang lelah. Bagaimana? Presdir, memberimu semangat. Saat muda harus berani menantang. Untuk seorang gadis yang sehebat dirimu, 3 peluang membuat kesalahan di tempat kerja sudah cukup. Tidak mungkin. Orang berwajah dingin sepertinya bisa mengatakan hal sesemangat ini. Aku tidak percaya. Pokoknya sudah aku bilang. Lakukan yang terbaik, Nona Cai. Berada di perusahaan ini adalah episode pertama dari Presdir Dingin, aku akan melelehkanmu. Kau jangan sampai dipecat ya. Kalau tidak, akhirnya akan suram. Apa katamu? Ini data untuk rapat sebentar lagi, cetak 10 set. Jangan sampai lupa ya. Meremehkanku.
masih memberiku 3 peluang. Aku tidak mau satupun. Bukankah hanya mencetaknya? Apa itu mencetak? Aku sudah ingat. Masalahnya bukan Astaga. salah, laporannya sudah aku berikan pada bos. Bagaimana cara menggunakan ini? Kalau begitu, barusan. tinggal Wah, laporan. aku hanya pernah melihatnya di buku teks. Begitu menakjubkan. Sebentar saja. Iya, Ya sudah tidak nanti. usah. Apakah Selesai begini? saja. Lama sih. Kalau begitu, bagaimana dengan proyek yang lain? Begitu menyenangkan. Menyanyiakan kertas dan tinta. Ini peringatan pertama. Coba tolong kau periksa. Aku bisa memakainya. Aku tunggu. Baru-baru ini banyak akun pemasaran menerbitkan beberapa artikel yang menjatuhkan produk kosmetik kita. Juga ada juru bicara kecantikan yang memfitnah produk kita tidak sesuai dengan reputasi. Bagaimana dengan laporan data? Sudah data. Maaf. Ini punyamu. Data menunjukkan tanggal 20 bulan lalu. Maaf. Banyak ulasan buruk dan nilai reputasi juga menurun secara signifikan. Menurut analisis, ini seharusnya lanolin alami Australia untuk membuat kulitmu... Apa dokumen ini salah cetak? Tidak mungkin salah. Aku hanya salah mengambilnya. Pokoknya, karena masalah ulasan buruk ini, penjualan produk baru menjadi turun tajam. Penjualan juga mencapai rekor terendah dalam beberapa hari terakhir. Presdir Fang, tim kami juga bernegosiasi dengan beberapa akun pemasaran. Namun tidak peduli kondisi apa yang kami kemukakan, mereka tetap menolaknya. Negosiasi pribadi akan membuat orang luar merasa bahwa produk kita benar-benar bermasalah. Begitu banyak ulasan buruk. Hanya dalam waktu 3 hari. Pasti ada dalang dari semua ini di belakangnya. Itu tidak bagaimana bisa seperti itu. Mengapa hal sebesar ini ada di hari pertamaku bekerja? Sekarang lakukan seperti yang kukatakan. Divisi Humas, kalian segera keluarkan pernyataan pengacara di situs resmi produk. Secara resmi memperingatkan akun yang menyebarkan rumor jahat. Kedua, kali ini kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan tim pemasaran. Bagaimanapun, kita paling mengenal produk kita sendiri. Divisi teknis, kalian menganalisis video rumor itu. Lihat apakah bisa menemukan terobosan. Kemudian analisa ulasan buruk itu lagi. Lihat apa poin yang mereka inginkan. Kerjasama dengan divisi pengembangan untuk melakukan eksperimen. Temukan lebih banyak data sesegera mungkin. Kemudian kalian bekerja sama dengan tim penjualan. Temukan cara untuk membuktikannya bersama mereka. Ketiga, kalian mungkin harus bekerja lebih keras hari ini. Bekerja lembur untuk menemukan solusi atas krisis. Meski situasi saat ini tidak optimis, tapi jika dimanfaatkan dengan baik, krisis pun bisa berubah menjadi peluang. Tidak disangka, dia begitu memesona saat bekerja. Segera beritahu aku setelah hasil analisis produk keluar. Apa kau mengerti? Fang Lang, aku... Apa kau lupa dengan jarak 10 meter? Jangan lupa. Tenang saja, kau sangat tampan di kantor tadi. Terlalu tampan seperti ada lingkaran cahaya. Bos sangat tampan, yang paling tampan di alam semesta seperti ada lingkaran cahaya. Terlalu tampan. Macai, pujian ini terlalu berlebihan. Bos yang begitu tampan dan pintar. Bisakah mengajarkanku sendiri? Aku begitu pintar. Jika kau mengajarkanku sendiri, pasti aku akan meningkat sangat cepat. Kau punya begitu banyak energi untuk membuat alasan ini. Apa karena pekerjaanmu tidak cukup banyak? Xiaoqi, Xiaoqi, setelah ganti air, buatkan aku secangkir kopi. Sioci, mana makananku? Sioci, jangan lupa nutulan Apa rapat sudah mengambil ya. paketku? Ya, Xiaoqi, Sioci, tolong ya. jangan lupa susuku. Xiaoqi, jangan lupa nutulan rapat. Iya, tunggu sebentar. Ini sedang dibuat. Halo? Ya? Iya, baiklah. Tolong aku. Yang ini Apakah bagaimana? nutulan rapat sudah dikirim? Sudah kukirim ke surelmu. Coba lihat lagi. Apakah kau begitu lelah? Kirimkan dokumen ini. Bolehkah aku memiliki asisten untuk membantuku? Tidak boleh sampai 3 kali. Jika membuat kesalahan lagi, langsung kupecat. Akan aku antarkan. Ya, tunggu sebentar. Kami akan memecahkan Baiklah. masalah ini untuk Iya, baiklah. Maaf. Akan ku konfirmasi Ya, dengan halo. pemasok. Iya, iya. Halo, Iya, ekspor halo. di sini. Apa presentasi itu telah diperbarui? Halo, Oh, iya, ekspor di sebentar, sini. sebentar. Iya, Baik, kami sudah menerima. Oh ya sudah. Iya, tunggu sebentar. Paket uji coba produk baru telah Ya, habis. ya. Bisa ditukar dengan diskon lain? Ya, nanti Tenang aku kabar. saja. Apa ada masalah lain? Daftar proses terbaru Iya, harap Pak, baik. dikonfirmasi. Ya, baiklah, baik. Iya, ini sedang dilakukan ya. Iya. Ya, Terima kasih.
Baik, Ya, Pak, silakan tunggu sebentar katakan. ya, Pak. Presdir, Ini Divisi Humas sudah menemukan tim pemasaran baru. Bagaimana Sekarang sedang semuanya memikirkan makanya solusi harus analisis. Oke. Ya, Baik, lanjutkan. Sabar sebentar. Baik, nanti akan kuhubungi. Tenang saja, Presdir. Di bawah kepemimpinanmu yang bijak, kita pasti mampu melewati angin dan ombak, tapi masih sangat teguh mengatasi semua cobaan. Kemudian maju terus. Badai kecil di depan ini bukanlah apa-apa. Kau tidak lelah memikirkan begitu banyak idiom. Tolong serahkan data-data itu padaku. Asisten Han, Boleh? awasi Cai Xiaoqi. Ya, Semua orang mungkin begitu nanti ada sibuk, yang jangan bisa biarkan dia mengacau. Tidak masalah. Serahkan nyonya padaku. Bos tenang saja. Maaf, menurutmu siapa yang membuat semua ini? Ini tidak bermoral. Ya Pak, sebentar Pak. Presdir Fang. Kali ini untuk membuatku disalahkan dan mengundurkan diri. Kau menghabiskan banyak usaha kan? Semakin aku dengar perkataanmu, aku semakin bingung. Kalau kau disalahkan dan mengundurkan diri, pasti kau telah membuat kesalahan besar dan menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Apa hubungannya denganku? Apa tidak berhubungan denganmu? Serangan mudah ditangani tapi fitnah sulit dihindari. Aku hanya khawatir kali ini pencuri perusahaan sendiri yang membuatnya. Kecuali karyawan lama di perusahaan, semua orang kau wawancarai dan rekrut sendiri setelah kau menjabat. Pencuri perusahaan dari mana? Aku ingin menasihatimu. Percaya pada karyawanmu sendiri dan lebih percaya diri pada dirimu. Tenang saja. Begitu hal ini selesai, aku akan mengurus suasana seluruh perusahaan. Aku tidak akan membiarkan mereka yang tidak berbakat dan berniat jahat. Kakak, sepertinya Fang Leng tahu. Bukanlah masalah. Jika tidak ada bukti, apa yang dia bisa lakukan? Lagi pula, jika aku tidak berurusan dengannya, dia bisa menganggapku sebagai ibunya sendiri? Ih, kau tenang saja. Dasarnya masih goyah sekarang. Dia juga tidak akan memiliki nyali. Bukanlah membesarkan anak untuk mendukung saat tua. Yang terpenting adalah anak kandungku baru bisa. Wah, keren ya. Sangat menarik. Lihat yang sebelah situ. Aku Coba coba dia lihat canggih ini. sekali. Iya. Keren banget dihubungi. Yang ini coba lihat sama Dia aku. sederhana Coba tapi baca, kan? bagus ya. Putraku, kau di mana? Ibu, aku di perpustakaan. Ini baru benar. Putraku, dengarkan ibu ya. Ibu, aku masih harus belajar. Sudah ya, aku tutup teleponnya. Ini Kau belajar di luar negeri. Mengapa setiap membuat panggilan video, kau selalu dikelilingi orang Tiongkok? Wah, bukan. Dia bukan orang Tiongkok. Dia itu orang Korea. Lihatlah. Hajima. Mana satangkasmida. Hai Tom, long time you see. Chilomade, yushone bien gesmasya. Bonjour, stemblesiva. Putraku, temanmu pandai berbicara banyak bahasa ya? Ibu, maaf ya. Aku masih ada banyak urusan. Sampai jumpa. Sampai Annyeong. jumpa. Xiaopu, kau hebat juga. Kau bisa banyak bahasa asing. Tentu saja. Kau membantuku memperbaiki komputer dan aku membantumu berbohong. Namun aku tidak berbohong. Ini untuk menjaga emosi ibuku, jadi menyembunyikan kebenaran dengan niat baik. Kau tidak paham, ini kecerdasan emosional yang tinggi. Ayo, ruang komputer ada di atas. Baik. Iya, nanti aku cepet di sini ya. Baik. Asik juga ya. Aku tidak lama. Tidak seperti Aku mau biasanya. lihat Wah, Di sini. Bagaimana kalau kita ke sebelah sana? Ini yang aku katakan tentang komputer paling canggih di Museum Sains. Bagaimana? Memang bagus. Harusnya bisa membuat sistem pusatku. Fanglia, bagaimana kalau kau pergi membelikan aku minum?
Bukankah kau baru saja membelinya? Kenapa beli lagi? Aku salah membelinya. Ganti yang lain untukku ya. Tunggu, ganti apa? Jus buah dan sayuran. Sana. Hah? Aku tunggu. Wah, Xiaopu, kau terlalu hebat. Kehebatanmu tidak menunjukkannya di depan orang lain. Kau salah paham. Aku bukan Kau bisa main permainan, melukis, dan memperbaiki komputer. Bukankah kau terlalu hebat? Yang kau katakan itu benar. Aku memang sangat hebat. Terima kasih untuk hari ini. Ini hanya soal membeli 2 tiket ke Museum Sains. Selain itu, hubungan kita adalah kekasih. Tidak perlu begitu segan. Oh, jadi berpasangan itu bisa mengabaikan etiket sosial tertentu ya? Tapi berciuman dan berpelukan bukankah itu etiket sosial? Aku juga melihat pasangan di film dan drama. Mereka juga berciuman, berpelukan, dan bahkan tidur Tidak boleh dilanjutkan. Jika perkataanmu berlebihan tidak dapat disiarkan. Ini diantar ke lantai mana? Lantai 3. Lantai 3? Iya, lantai 3. Lantai 3 lagi. Ini sudah yang kelima kali. Semuanya lantai 3, mengapa tidak diberikan bersamaan? Nona, lift di seluruh gedung rusak. Lebih baik kau menaiki tangga. Rusak? Begitu kebetulan. Begitu aku mau pakai, ia rusak. Minta aku pakai tangga. Jangan harap. Ada tamu. Iya. Oh, lelah sekali. Lelah sekali. Mengapa manusia perlu bekerja? Karena tidak ada tambang di rumah dan lotre sulit dimenangkan. Makanan gratis juga tidak jatuh dari langit. Jadi jika ingin menjalani kehidupan yang baik harus bekerja. Aku sudah mau mati karena kelelahan. Shuchi, bagaimana kalau kita ubah cara yang lain? Cara apa? Shuchi, kau sepertinya akan botak. Rambutku rontok. Ini pertama kalinya rambutku rontok. Aku tidak mau lagi. Shuchi. Aku tidak mau melakukannya lagi. Tidak bisa. Jika tidak melakukannya, usahaku hari ini akan sia-sia. Siapu, buka laptop.
Xiaoji yang kemarin sudah mati. Yang datang hari ini adalah Niohuru Saiwan. Mesin cetak, semuanya 10 set. Baik. Dokumen sebelah kiri rencana yang diajukan manajer masing-masing divisi, diurut berdasar nilai kelayakan dari yang tertinggi ke rendah. Di sebelah kanan laporan analisis, video disinformasi dan ulasan jahat. Yang ada klip kertas merah adalah yang paling berpengaruh. Catatan, apakah menurutmu aku lebih baik hari ini? Apa sebenarnya maksudmu ini? Artinya terima kasih. Oh, Nona Chai, mengapa kau datang? aku datang membahas kerjaan. Kau tidak akan bilang Presiden Fang, aku bermalasan kan? Hah? Aku memperlakukanmu dengan tulus. Atau demi menggantikanku sebagai asisten Presdir, jadi bermain mata-mata denganku? Apa itu? Apa yang baru saja kau lihat itu? Itu sangat menarik. Sini. Apa ini? Ini siaran langsung favoritku. Siaran langsung? Oh, siaran langsung. Mengapa ada cincin berlian? Masih ada Ini loket? hadiah. Ini yang paling Ini mahal. yang paling mahal? Iya. Bisa menghasilkan uang? Iya. Oh, ada cincin berlian. Cincin berlian tidak berharga. Nona Chai, tapi ini rahasia kita ya. Kau jangan beritahu Presdir Fang. Tenang saja, tidak akan. Ayo lihat Jangan lagi. memberitahu siapa. Hah? Rapat pada pukul 15.00. Jangan buang waktu dengan sembarangan orang. Kemudian, sembarangan orang jangan pengaruhi pekerjaan orang lain. Astaga, dia mengatakanmu sembarang orang. Apa kau akan sedih? Akan kau ambil dokumennya? Rapat lagi. Begitu pernyataan resmi keluar, sebagian besar video disinformasi telah dihapus secara otomatis. Yang terpenting sekarang adalah mengembalikan kepercayaan konsumen kepada kita dan mengembalikan penjualan. Iya. Presdir Fang, karena ulasan produk saat ini tidak bagus, lebih baik tenggelamkan hal ini dan memanfaatkan beberapa opini publik untuk meluncurkan beberapa produk baru. Ini pasti akan mencapai efek lebih efektif dalam hal publisitas. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan krisis saat ini. Juga hanya akan terus membuat konsumen kehilangan kepercayaan kepada kita. Presdir Fang, menurutku bisa mengurangi harga produk secara keseluruhan, tambahkan lebih banyak promosi, dan tingkatkan penjualan dengan cara ini. Menurutku tidak ada masalah dengan produk kita. Jika hanya untuk mengembalikan penjualan, tapi tidak baik untuk citra merek, aku tidak akan mempertimbangkannya. Namun saat ini kita tidak ada solusi yang cocok. Bukankah kita bisa melakukan siaran langsung? Siaran langsung? Ya. Iya. Nona Chai, kalau kau ada ide, katakan saja nanti. Bukankah kita sedang berusaha mengembalikan citra merek perusahaan? Jika disiarkan secara langsung, penonton bisa merasakan keaslian produk secara lebih nyata. Bukankah rumor akan menghilang sendiri? Namun sekarang terlalu banyak kasus penipuan siaran langsung. Bahkan jika kita benar-benar bisa membuktikan diri di depan kamera, penonton yang melihat siaran langsung
belum tentu percaya dengan keasliannya. Hei, kalau ada yang tidak percaya, berarti ada juga yang percaya. Yang dibenci semua orang adalah siaran langsung palsu itu. Kita menunjukkan produk dengan tulus. Semua orang pasti bisa merasakan ketulusan kita. Iya benar. Aku juga berpikir begitu. Benar sekali, bisa dicoba. Presdirvan, menurutku cara ini benar-benar patut dicoba. Biayanya rendah dan penyebarannya luas. Betul sekali. Selain itu, sekarang ini memang tidak ada cara lain. Ini bisa dicoba. Kalau begitu cobalah. Presdirvan bijaksana. Bijaksana sekali, bagus. Lihat semuanya. Saat ini aku memakai edisi matte dari F-Corp. Kalian bisa melihatnya. Menurutku warna ini terlihat sangat halus di wajah. Warnanya lebih lembut, tampak lebih bersih kan? Rasanya lebih cocok untuk digunakan dalam riasan sehari-hari. Kalian juga bisa memakainya saat bekerja. Bisa cocok saat memakai riasan profesional. Menurutku warna ini sangat bagus. Aku tahu kalian akan mempertanyakan keaslian siaran langsungku. Jadi tema yang aku atur adalah seharian di gimnasium. Presdir, divisi pemasaran sekarang memperhatikan panduan evaluasi ulasan di internet. Begitu ada masalah, aku akan melaporkannya. Di mana Cai Xiaoji? Harusnya dia siaran langsung di gimnasium. Sebentar lagi juga dimulai. Presdir, sebenarnya gimnasium itu sangat dekat, tepat di bawah perusahaan kita. Jadi jika punya waktu, Presdir pasti tidak ada waktu dan bekerja sangat keras untuk pekerjaanmu. Aku harusnya belajar darimu untuk membawa semua waktumu, mengerahkan semua tenaga di tempat kerja sendiri seperti ini. Siaran langsung. Semua make up dari F-Corp kami adalah yang Presdir Fang, paling... ini data yang Anda minta. Terima kasih. Kalian sudah lihat? Aku berkeringat banyak. Apakah keadaan wajah dan juga riasanku masih bagus? Ini karena aku memakai bedak setting F-Corp kami. Hasil ketahanan ini sangatlah bagus. Aku katakan pada kalian. Tuang air ke wajahku. Apa tidak cukup berkeringat seperti ini? Bos, mau bayar? Kau tidak usah bayar. Hari ini gratis. Terima kasih. Xiaopo, perhatikan datangnya penggemar jahat yang akan menjatuhkan dia. Aku terima, tapi bukankah kecepatan akan kulaksanakan. Pihak lain menghabiskan uang banyakkah? Mereka membayar 50 yuan per orang. Pandai melawan aku hampir tidak tahan. Jangan takut, lihat saja perlawananku. Astaga, apa yang kau kirim nilainya tidak sampai 5 sen. Orang ini pandai sekali melawan. Bicara keras tanpa umpatan. Ada fakta objektifnya. Tidak memihak pada siapapun. Hebat. Maksudmu lebih mencintai bos hari ini? Atau hujan es menampar wajahku secara acak? Semuanya bagus. Satu dengan cara lembut, satu dengan kata tajam. Sangat ahli.
efek tahan airnya bagus atau tidak, kalian akan segera tahu. Mengapa tiba-tiba begitu pusing? Apa berolahraga terlalu keras tadi? Bukan seperti yang kalian pikirkan. Tunggu sebentar. Kita akan mulai. Bisa lihat aku? Dasarku belum luntur. Masih menempel, lihat. Tidak luntur. Xiaoxi!每当你在靠近，为什么总会觉得陌生又熟悉？忽然间触发了藏匿的回忆，画面闪回，唤醒心跳。我多半会忘记，你是我相随的理由，掌心里的坚守，唯有你紧握就能够让我跟逆着枫叶一样执着。